Cuman ya tadi ya, kata ulama, para ulama maksudnya tidak pernah masuk level yang ketiga nih, karena berbahaya. Arti berbahaya itu apalagi zaman sekarang ini, kalau seandainya ada pemukulan, itu sudah ibarat KDRT. Itu sampai ke polisi dan sebagainya. Tidak perlulah sampai di situ. Nah, tapi orang yang nggak punya ilmu nih ya, kalau sudah marah sama istrinya, waduh, mata istrinya bengkak, nah badannya memar-memar, ini haram hukumnya, haram, sangat haram sekali. Tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Nah, yang kita sebutkan tadi level 1, level 2, level 3, di mana ambilannya? Dalilnya di mana? Nah, ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ini 3 nih. Dan wanita-wanita yang kamu sudah khawatirkan tentang kedurhakaannya, ini istri-istri yang sudah tampak kedurhakaannya, maka kata Allah Ta'ala, nasihati dulu istrimu dulu, nasihati dulu. Dan kita sebutkan tadi, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberikan contoh yang baik itu lebih hebat, lebih bagus daripada cuman memberikan nasihat dengan lisan. Satu. Kalau tidak bisa juga, wahjuruhunna fil madaji', dan pisahkanlah dirimu dari tempat tidur mereka. Ingat ini Al-Quran ini. Wahjuruhunna, pisahkanlah dirimu dari tempat tidur mereka. Artinya yang keluar kamar itu suami, bukan istri. Nggak boleh istri ngusir dari kamarnya. Pergi kamu nggak bisa dinasihatin sana, nggak boleh. Bukan istri yang keluar kamar, apalagi sampai keluar rumah. Yang keluar kamar suami kita yang keluar. Nah, ini yang laki-laki baik ini. Artinya walaupun dia marah dengan istrinya, tapi mau tetap memperhatikan istrinya. Kamu tidur di tempat tidur situ. Ini keranjang, kamu yang pakai. Itu semarah-marah suami dengan istrinya. Wajib kita suami tetap memperhatikan keperluan istri. Nah, jadi wahjuruhunna fil madaji'i, dan pisahkan diri dari tempat tidur. Kita yang keluar, kita laki-laki yang keluar. Berapa hari? Ya kondisinya bagaimana? Lihat kondisi itu. Nah, coba lihat Al-Quran yang kita katakan tadi, Allah cuma menyuruh pindah tempat tidur, kita yang berpindah. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, nanti ada mungkin penyesalan dan sebagainya. Kalau sudah ada penyesalan, tinggal buka pintu, selesaikan di tempat tidur, selesai. Obatnya orang berkelahi suami istri cuma satu, di tempat tidur, selesai. Kalau berkelahi di mulut dan sebagainya, ganti berkelahi itu di ranjang, selesai sudah urusan itu. Ya, itu mujarab sekali itu. Dan anehnya nih ya, anehnya itu banyak orang-orang cerita, terutama perempuan ya, mungkin kita pernah juga merasakan ya, lagi sedikit tegang dengan istri. Ketika istri itu marah luar biasa, yang kita sebutkan tadi, ini psikologi mengatakan bawa ke tempat tidur. Itu istri itu aneh itu. Biar orang zaman sekarang apa, ganas banar tuh. Dan tahu dia melampiaskannya lewat situ tuh. Itu sudah memang seperti itu dalam Al-Quran. Allah tuh sudah melihat psikologi manusia itu begitu tuh modelnya. Ketika sudah istri marah, ada marah-marahan, satu penyelesaiannya di tempat tidur. Dan ketika di tempat tidur, itu luar biasa, tentang kayak orang kesurupan sudah di tempat tidur itu. Aneh juga. Nah itu tuh Al-Quran menyuruh. Kalau tidak juga selesai, wadribuhunna. Nah ini yang terakhir tadi, yang kita sebutkan, agak sedikit tegas dengan memukul, dengan 3 syarat tadi. 1, tidak boleh melukai badan, baik luka luar, luka dalam, kemudian memar, keselio, patah tulang, nggak boleh. Yang kedua syaratnya kata ulama apa tadi?
memukul di areal yang banyak daging, tidak boleh di areal kepala. Ya, ini kepala semuanya nggak boleh, leher, dada, ya, badan ini sampai selangkangan nggak boleh. Dan yang ketiga, ulama tasawuf menambahkan tidak boleh memukul lebih daripada 3 kali. Nah, 3 syarat ini kata ulama berlaku juga orang tua kepada anaknya. Nah, berlaku juga perilaku pemukulan tadi kepada anaknya, syarat tadi itu. Nah, dan bukan hanya pemukulan, sama juga kita kepada anak. Kalau kita melihat ada anak nakal, nasihatin dulu. Ya, kedua, ya sudah, suruh tidak diberikan jajan, dia tidak, kalau orang bahari dikurung di kamar, dikurung di kamar, tuh nggak bisa keluar. Nah, kemudian yang ketiga baru ada pemukulan tadi. Baik, kita tambahkan sedikit lagi. Nah, kalau seandainya level ketiga ini tidak juga diturutin, tidak juga ada perubahan, lalu apa yang terjadi? Apakah langsung bercerai? Enggak juga. Coba dalam Islam itu luar biasa tuh aturannya. Tidak langsung diceraikan istri itu. Nah, ingat ya, selama tadi transisi perubahan level-level tadi dengan nasihat, dengan berpisah tempat tidur, atau sampai yang level ketiga ada pemukulan. Ingatin ya, suami ini tetap wajib memberikan nafkah kepada istri. Perhatikan makanan istri, pakaian istri, kesehatan istri, itu wajib diperhatikan. Tidak boleh kita ketika istri sudah begitu, selama level yang kita sebutkan saat 1, 2, level 1, level 2, level 3, suami nggak lalu memblokir ATM, memblokir ini itu, nggak boleh itu, nggak boleh. Tapi kalau sudah level ketiga tidak ada perubahan, nah ini yang kita bahas ini. Apa yang terjadi? Nah, kata ulama, kalau seandainya tindakan yang sudah kita sebutkan tadi ternyata sang istri tidak ada perubahan, maka yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri yang durhaka tadi adalah 1, suami apa tadi ya? Mohon maaf ya. Jadi kalau seandainya sudah seperti itu, maka sang suami tidak berhak memberikan nafkah. Maksudnya hilanglah hak istri untuk menerima nafkah zahir, yaitu sandang pangan papan. Artinya suami boleh memblokir ATM-nya dia, kartu kreditnya dia. Suami boleh tidak memberikan dia keperluan dia sehari-hari. Dia mau beli makeup, enggak, kamu berubah dulu, mau beli baju, enggak, suami boleh itu. Artinya kalau sudah seperti itu ya di embargo apa istilahnya? Semuanya diblokir. Nah, semuanya diblokir, pakaiannya, belanjanya. Bahkan kalau dia suami ini punya istri 2, 3, istri yang durhaka itu tidak lagi mendapatkan jatah pembagian waktu. Nah, masalah itu gugur kewajiban suami kepada istri. Itu kan sebenarnya hak istri itu. Hak istri. Nah, tapi karena terjadi nusyuz tadi, maka kewajiban seorang suami memberikan nafkah gugur. Dan seorang istri tidak bisa menuntutnya. Jadi kalau di pengadilan terjadi umpama seperti itu, umpama sampai suami ini sudah pindah rumah, suami yang keluar rumah ya. Suami yang keluar rumah, lalu sampai ke pengadilan tidak bisa lagi, sudah disatukan sampai ke pengadilan, nanti ditanya sama hakim apa begini begitu dan sebagainya, adakah masalah KDRT, penasihat bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau seandainya ada pemblokiran tadi ya, di embargo ibarat katanya,
Selalu sang istri menuntut haknya. Suami bilang katanya, saya sudah memberikan nasihat dengan lisan, dengan tingkah laku, sudah tempat tidur dan semuanya, tapi istri tidak mau juga berubah. Maka saya blokir semuanya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, sang istri tidak bisa menuntut haknya di depan hakim. Nah, itu ya permasalahan tadi. Nah, dan rata-rata biasanya kalau ada orang seperti itu ya suami yang keluar rumah. Ingatin ya, ini terutama perempuan, apapun yang terjadi, walaupun mau perceraian, sang istri tidak boleh keluar rumah. Suami yang keluar rumah. Nanti untuk masalah harta godol gini, nah itu lain masalah nanti, itu di pengadilan. Tapi selama istri itu masih menjadi istri yang sah, sang istri tidak boleh keluar rumah. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi perceraian. Ya, bagaimanapun masalah di rumah tangga diselesaikan sebaik-baiknya. Tidak ada yang orang berumah tangga yang tidak ada masalah. Ya, tetap pasti ada masalah. Nah, jadi kalau ada masalah, sebaik-baik penyelesaian suami istri itu adalah diselesaikan di tempat tidur. Selesai sudah itu. Kalau seandainya masih bisa berhubungan, itu masih ada apa namanya, masih ada etikat kebaikan di situ. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada hubungan, selesai sudah. Nah, ya, ala kulli hal. Kemudian bagaimana cara bercerainya nanti, apa yang diwajibkan oleh suami ketika terjadi perceraian? Ini yang bercerai ini artinya suami ya, menggugat cerai itu adalah suaminya, bukan istri yang menggugat cerai. Ya, suami yang menggugat cerai. Kalau istri yang menggugat cerai, dalam bahasa fikihnya khulu' itu nanti lain masalah. Nah, kalau suami yang menggugat cerai, ini ada permasalahannya. Tapi kalau istri yang menggugat cerai, nah ini beda lagi masalah dari suami yang menggugat cerai. Jadi perceraian itu ada dua, ada suami yang menggugat cerai, ada juga istri yang menggugat cerai. Bagaimana permasalahan itu? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, keluarga kita, istri anak kita, suami-suami di antara kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah bimbing kita semuanya dari dunia sampai menuju ke dalam surga di bawah naungan hidayah dan rahmatnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.